mulailah dunia pendidikan, ngajar sambil sekolah, gitu. Jadi ngambil pendidikan. Dari pertempuran tuh di situ tuh ya kan, banyak materi-materi yang ada, ya bersaing lah. Tak pemerintah itu ada, Bos. Artinya kebijakan apa yang supaya pendidikan itu bisa bergulir seperti apa, pekerjaan itu seperti apa, usaha itu seperti apa, dipermudah dan lain sebagainya. Tentu ada kebijakan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini nih rada bingung saya nih. Saya ketemu ini mah dibilang teman lama, bukan ya. Tapi ini teman seperjuangan. Namanya Agus Muharram. Wih, tepuk tangan dulu. Wih. Agus. Halo, selamat apa nih? Selamat ketemu. Selamat ketemu ya. Terus saya mau manggil apa nih ceritanya nih? Hah? Mau manggil apa nih? Manggil jelangkung. Oh, jelangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Pulang diantar ya. Jadi, CS Banpos, ini Agus ini adalah tadi saya bilang teman seperjuangan ya. Kita sama-sama dulu di sekolah yang sama, di organisasi yang sama, di kampus yang sama waktu kuliah. Nakal bareng ya? Nakalnya bareng, tapi insafnya saya duluan. Gitu ya? Iya, bener. Tapi ente kok kayaknya tua banget ya? Menghilangkan jejak hitam. Dunia hitam ditinggalkan gitu maksudnya. Biar nggak ke ini lagi, ke bawah-bawah dan nggak kelihatan. Iya, betul. Masa lalu yang kelam. Sebenarnya mah nggak kelam amat ya. Kenakalan zaman dulu ya. Kenakalan zaman dulu. Itu biasa lah, anak muda. Tapi biar CS Banpos tahu nih. Lu kan kita dulu kuliah di sama-sama kuliah di Unjani dulu ya. Satu perjuangan. Terus setelah kuliah itu kita tuh sempat nggak berkabar lah, walaupun sempat beberapa kali ketemu ya. Ente tuh sempat loncat-loncat meniti karir ya. Di bidang konstruksi, coba cerita apa aja waktu itu yang lu lakuin. Kita ketemu terakhir di tahun 98 ya? Enggak lah, 99 masih ketemu. 99 masih kuliah, ketemu? Gua berhenti kuliah tuh 99. Oh iya, 99 ya. Saya lulus kuliah itu di tahun 2000. 2000, terus sempet berkarir di kampus di Unjani. Gitu kan, di Unjani sambil menunggu wisuda waktu itu. Sambil menunggu wisuda, saya jadi asisten dosen dulu sampai sampai matang lah di situ ya. Busuk mangga ya? Busuk mangga sampai matang dulu gitu kan. Sampai keluar. Gitu. Nah, itu udah dari situ habis wisuda saya langsung keluar di. Itu jadi asdos itu berapa lama? 1 tahun. Cuma 1 tahun sambil menunggu wisuda aja. Iya. Karena kan wisuda itu kan waktu itu di sana 1 tahun sekali. Gitu. Jadi 1 tahun sekali. Jadi karena lulus ngeduluin gitu kan dari angkatan angkatan sebelumnya. Biar dibilang pinter kali. Pinter sih enggak. Cuma karena enggak pinter itu makanya biar dibilang pinter. Iya. Enggak sebenarnya enggak. Soalnya ya ente kan tahu ulangan aja bagaimana. Tahu lah gua. Ujian kan gitu. Ngerjain tugasnya bareng. Iya, gitu. Jadi maksudnya kita nggak butuh orang pinter sih sebetulnya. Yang penting kan pinter-pinter gitu kan. Pinter-pinter cari peluang kan. Gitu. Yang penting kan itu.
melihat kesempatan. Melihat kesempatan. Jadi ada kesempatan sedikit ya kita manfaatkan. Nah, setelah jadi asdos itu gimana? Kesempatan apa yang lu temuin? Waktu itu peluang ada di dunia industri waktu itu. Jadi biasa egonya mahasiswa fresh graduate ya, gitu kan. Itu kan punya power lah gitu kan, punya power, punya keahlian, ego lah gitu kan. Bahwa saya ahli nih dalam bidangnya gitu kan. Jadi masuklah di perusahaan dengan status itu maintenance. Perusahaan apa itu? Air minum MDK dalam kemasan waktu itu. Jadi di situ dipercaya apa namanya? Ini bisa menyebutin merek atau apa nih? Sebutin aja. Oh, sebutin aja ya. Nah, takutnya lah di ini net. Tinggal di bip nanti kalau nggak setuju mah. Tinggal di. Kalau nggak lu yang bayar ke gua. Oh gitu. Jadi dulu waktu kerja itu di perusahaan Ades. Ades. Air minum. Bukan Kakas. Bukan. Ades. Jadi di perusahaan Ades itu jadi si AA. Ya, terus. Jadilah di maintenance di situ dan alhamdulillah ya karena saking pinter-pinternya ya, bukan pinter. Saking pinter-pinternya 3 bulan itu langsung level. Naik level. Jadi sampai lupa tuh kemana-mana, pokoknya urusan pekerjaan saking tingginya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, jadi masuk ke situ gitu kan, dengan memposisikan sebagai superintendent waktu dulu. Habis dari supervisor maintenance masuk superintendent, akhirnya masuk jadi kepala maintenance dan produksi waktu itu. 3 bulan tuh ya? Ke 6 bulan. Oh, ke 6 bulan. Ke 6 bulan. Jadi 3 bulan naik gitu kan. Jadi per triwulan lah gitu kan. Jadi dapat setahun jadi direktur. Oh iya itu. Kalau tetap di situ. Ternyata ya karena mungkin ya itu tadi ambisi egoisnya itu kan ya, aduh masa kayak begini terus sih kan gitu kan. Masa naiknya segini doang? Ya naiknya segini doang terus apa sih yang ini gitu kan. Justru karena dengan kondisi itu nambah ilmu. Jadi saya terjun di dunia pendidikan. Setelah itu ngajar lah gitu kan. Ngajar itu juga dimana sama. Tuh? Itu di Asarip, Yayasan Pendidikan di Serang ya? Di Serang. Baliklah pulang kampung ceritanya, pulang kampung ke Serang. Pulang kampung ke Serang itu 2024. Kalau nggak salah. Itu mulailah dunia pendidikan, ngajar sambil sekolah. Gitu. Jadi ngambil pendidikan. MPD. Enggak. Masih SPD. Jadi masih di ini jenjang biasa gitu kan. Makanya karena kepengen tahuan aja. Bukan kepengen tahuan sih kalau kata gue. Apa tuh? Masalahnya nih CS Banpos, keluarga Agus ini adalah keluarga pendidik semua. Gitu. Makanya kayaknya lu punya utang kalau nggak ke situ ya. Kalau nggak ke situ dulu gitu. Minimal nyemplung lah sebentar. Iya. Gitu. Jadi akhirnya di situ jadi guru lah gitu kan. Jadi tenaga pendidik gitu. Jadi tenaga pendidik. Dan tidak memikirkan masalah penghasilan. Yang penting happy. Gitu. Yang penting happy. Gua sebenarnya tahu bahasa dia yang penting happy deh, tapi ya sudah lah. Yang penting happy gitu kan. Pokoknya gimana aja kan gitu kan. Jadi seorang guru tuh ternyata asik, Bos. Gitu kan. Jadi seorang guru asik. Ya itu dalam 6 bulan mungkin dibilang ya selalu cepet ya. Iya karena itu tadi pinter-pinternya itu tuh yang saya bingung pinter-pinternya gitu. Gue gak nahan nih. Pinter mulu. Karena memang setiap perjalanan ya, begitu. Gua sih ngakuin memang pinter gitu kan. Memang pinter anak itu, tapi nggak usah diomongin juga. Bener ya? Bener kan gitu. Bener. Karena gue nyonteknya dari dia. Kecuali bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dia yang nyontek ke gue.
Masih ingat ya? Masih ingat. Tapi nilai tetap dong gede gua. Karena gua jarang kuliah. Aduh. Iya. Jadi dari guru jadilah Wakasek waktu itu. Jadi Wakasek. Enggak langsung Capsek tuh? Enggak. Oh, berjenjang. Jadi 6 bulan Wakasek, 6 bulan lagi Capsek. Kan mantap kan? Masih di Asarip ya? Kan gagah ya? Iya, luar biasa. Pokoknya luar biasa waktu itu. Terus? Jadi terus tuh saking wah semangat nih dunia pendidikan dong. Iya. Saya ciptakan waktu itu tuh saking ego terhadap apa namanya? Prestasi, peraihan. Terus yang keduanya juga kita itu punya skill apa namanya eksak lah ya. Orang teknik gitu kan. Orang teknik eksak suka dengan masalah sosial kayak gitu kan. Biar kelihatan ruwet. Biar kelihatan pintar. Gitu. Jadi akhirnya saat itu tuh kan biasa di SMA itu ada jenjang jurusan ya. Maksudnya kelompok penjurusan IPA dan IPS. Jadi waktu itu kita menciptakan gitu kan, memberikan ide sama masyarakat, sama komite dan lain sebagainya itu. Ini kita tuh tinggal di kampung gitu kan, punya potensi. Emang Asarip itu di mana sih? Kalau di kampung? Di Kejaban. Jaban Ciruas ke dalam lagi dong ya. Itu kan arah Pontang sana. Arah Pontang masuk lagi ke dalam. Nah, itu kan lingkungan itu kan punya potensi, Bos. Gitu kan, punya potensi. Potensinya satu, potensi alam. Ngapain kita pakai sosial kan gitu kan? Sosial kan komunikasi. Kenapa eksak kita enggak ini? Mereka orang pinter gitu. Ilmu sosial itu ilmu praktis ya, kesannya gitu tuh. Iya. Hal-hal yang bisa dilatih sehari-hari gitu kan. Nah, ini kan kita punya talenta lah. Mereka orang-orang kampung itu kan tidak perlu diberikan sosial lagi, dianggap tidak mampu. Jadi akhirnya apa namanya, mendoktrin tuh semua masyarakat sama komite dan guru-guru semua. Walaupun guru sosial agak sedikit diselewengkan gitu kan, tapi nggak gitu juga kan gitu, maksudnya kita tetap ya, tapi harusnya dikasih muatan eksak gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya dibikinlah, udah bagi dua kan gitu, biar adil gitu kan, sosial sama eksak. Tadinya kan mau sosial semua tuh, udah pokoknya kita bagi dua. Terus gimana gurunya? Artinya sebelumnya tuh nggak ada bidang eksak di situ, IPA ya? IPA tuh nggak ada ya? Nggak ada. Adanya IPS kan gitu. IPS semua. Jadi akhirnya kita bentuk lah. Jadi IPA dan IPS. Yuk kita sama-sama. Gitu. Akhirnya berani lo ya? Dengan modal egois. Modal egois dan ngelihat kemampuan siswa. Karena kan kita juga seorang guru kan harus bisa melihat potensi anak dong, betul. Jangan ngikutin kemauan sendiri. Oh, ini harus ke sini, enggak bisa. Gua mau nyapuin aja, nyapuin. Biar bener. Ya, terus. Nah, itu kan di situnya kan ada tuh potensi-potensi anak kita kumpulin yang punya apa namanya? Potensi ke arah sana. Yuk kita kumpulin. Kita tantang mereka. Gitu kan. Lu sanggup gitu kan. IPA itu apa namanya, sesuatu yang bisa dipelajari, gitu kan, sesuatu ilmu yang bisa dipelajari. Ngitung tinggal kita ngitung, ya kan. Kita mau menghayal sampai ke luar angkasa juga bisa gitu dihitung, kan. Bisa dihitung. Semuanya ada kalkulasi. Iya, kalkulasi, fisika segala macam. Masuk kehidupan kayak kita begini kan itu pakainya ilmu fisika. Gitu ya. Hukum Newton, ada aksi dan reaksi, Bos. Iya, ya kita toel kan pasti noel balik. Aksi reaksi, Bos. ilmu eksak loh itu. Iya. Bener. Tapi waktu kemarin mah kita toel nabok, bukan noel balik. Ya, salah noel kayaknya. Itu karena gayanya terlalu tinggi. Oh, tekanan ya. Wah, tekanan. Kan itu berarti kan ilmu fisika juga, hukum Newton juga. Hukum Newton kepake. Itu yang itu. Jadi kalau seorang guru itu harus kreatif. Iya, benar. Kreatif, jangan terpaku sama materi kan. Kurikulum. Kurikulum. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka kan. Iya. Jadinya kurma.
kurma. Iya. Kurma manis di dalam, pahit di dalam bijian. Nah, itu. Nah, itu kan maksudnya kita punya potensi mereka. Jadi guru harus inisiatif melihat potensi-potensi anak-anaknya. Siapa yang mau sekolah di situ, Bos? Disesuaikan sama lingkungannya juga. Nah, sesuaikan dong. Misalnya ini lingkungan ini potensinya apa. Terus si anak ini punya kemampuan apa. Kan kita kelompokkan. Itu namanya mendidik. Kan guru itu kan dididik dan menggugu kan. Nah, itu ya kita didiklah mereka. Gitu. Termasuk setelah dari Asarip itu masih tetap ngajar pindah kan lu? Pindah. Bukan pindah, nyabang. Oh, nyabang. Double ya? Double. Di? Pertama kita di Kiwasid, Cilegon. Oh, Kiwasid, ya. Kebetulan waktu itu SMA lagi. Kita masih jenjang SMA. Karena kita suka sama anak SMA sih. Asik. Masih muda. Kala itu masih muda, masih semangat kan gitu. Aduh, kaput terus. Jadi berjalan ke situ ke SMA SMA Kiwasid gitu kan. Di situ juga sama. Kita tetap di bidang eksak ya. Kita nggak akan pergi dari situ terus. Nah, yang gua nggak paham itu, yang gua tahu lu ngajar di SMK 1. Oh iya. SMK Negeri 1 SMK Negeri 1, Semea lah ya. Semea. Nah, lu sebagai lulusan eksak ngajar di Semea, coba. Nah, itu belum paham ya. Nah, itu dari SMA Kiwasid Asarip itu, kebetulan kan kita ada olimpiade ceritanya. Tingkat SMA. Asarip ini ikut dong, olimpiade sains gitu kan. Belum meluluskan siswa IPA tapi kita ikut olimpiade. Kan gitu. Lawannya kan anak-anak SMA 1 gitu kan. Jadi cobain lah kan gitu. Kenapa kan gitu? Ibarat kata orang desa nggak boleh takut sama orang kota kan. Benar itu mah. Iya kan? Iya, benar, gitu kan katanya kalau kita belajar di kampung itu kita baru 1 buku, di kota mau udah 2 buku gitu kan. Di desa mah banyak keterbatasan. Nah, keterbatasan. Padahal kan enggak, Bos. Itu kan nggak mungkin. Ya, memang tergantung dari orang-orangnya, terutama dari pendidiknya. Nah, gitu. Kan kita kembali lagi. Ya, terus cerita itu tadi olimpiade. Jadi olimpiade kan. Dari pertempuran tuh di situ tuh ya kan, Bos. Pokoknya materi-materi yang ada ya bersaing lah. Gitu kan, berani bersaing gitu. Akhirnya ketemulah gitu kan. Ketemu waktu itu sama guru matematika ya. Pak Rustanto kalau nggak salah. Di SMKN ini. SMK Pak Rustanto, terus sama Pak Bowo guru bahasa Inggris gitu kan. Ya karena kita juga ikut olimpiade bahasa Inggris kan gitu kan. Ya, orang desa mau ini. Ini berkat nyontek dari gua nih bahasa Inggrisnya. Gitu. Sekarang gini, buktinya mereka aja bisa ke Arab, Bos. Berarti kan bisa bahasa Arab. Oh, belum tentu lah. Bisa bahasa Arab. Ya, ada yang bisa, ada enggak. Bukan berarti, mereka ke Arab, biasa bahasa Arab. Enggak gitu juga kali. Tapi bisa, Bos. Iya, kalau itu bisa. Kalau bisa, betul orang Arab kan, gitu kan. Orang mana? Orang desa tuh? Bukan yang di kota. Iya. Tapi kan banyak orang Arab yang dari daerah, ya di Serang lah. Orang yang nggak bisa bahasa Arab, berangkat ke Arab. Di sana bisa bahasa Arabnya. Bisa Arab lah. Balik lagi kan bisa bahasa Arab. Balik lagi bawa orang Arab. Tapi dasarnya itu tadi, mereka punya talenta lah, punya kemampuan, punya skill dalam bidang apapun. Tinggal kitanya bagaimana merekrut untuk mengkolaborasi antara kemampuan sama kesempatan sama budaya di situ. Bukan berarti kita ngacak-ngacak gitu kan. Iya. Tapi kan kita justru mengkolaborasi, mengoptimalkan apa yang punya. Gitu supaya masyarakat itu bisa bangun sendiri kan gitu. Percaya diri lah. Iya. Gitu. Jadi akhirnya saya terjun ke SMK 1. Gitu, waktu itu ada jurusan program multimedia ya. Oh, baru buka tuh ya. Baru buka ya. Nah, multimedia saya diikut sertakan di situ untuk
Jadi pengajar. Jadi pengajar. Ada materi pelajaran IPA di situ, gitu kan, fisika terutama. Oh, belajarnya gitu. di situ. Di situlah. Akhirnya saya bentuk. Dari situ saya buat yang namanya organisasi, organisasi karya ilmiah, sains di Semea tuh. Karena memang yang udah di kota nih, gitu kan, di kota kan fasilitasnya banyak dong. SMK yang biasanya identik sama perkantoran. Sekarang bicara ada sains. Kan sains kan. Nah, sains ya itu pun berkat dukungan guru-guru di situlah, gitu kan, terutama kepala sekolahnya waktu itu Pak Oeng ya. Iya, Pak Oeng. Pak Oeng. Nah, itu ya saya terima kasih banget gitu kan sama Pak Oeng, karena dia sudah mendukung, support penuh itu waktu itu. Ide-ide lu itu ya? Ide-ide saya itu. Jadi alhamdulillah waktu itu berkembang gitu kan. Didukung juga sama Pak Iwan ya, kalau nggak salah ya, Pak Iwan. Nah itu pada ngedukung tuh. Ya udah buat sains bikin. Dan waktu itu kita coba diundang ceritanya. Diundang Olimpiade Sains di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang waktu berarti itu. Belum ada kota Serang ya dulu? Ya. Belum ada. Udah. Oh ya belum ada ya. Oh iya belum ada. Waktu itu kita masuklah Semea kan. SMK kan dulu udah SMK ya. Udah SMK. Jadi mereka bertanya-tanya sebetulnya ini SMK ada jurusan apa kan gitu. Ikutlah di kimia kan. Olimpiade kimia. Olimpiade kimia dong, sains. Kimia dan fisika kita gabungkan jadi satu. Di situ waktu itu kita mencoba dengan yang namanya biodiesel. Jadi bahan bakar biodiesel itu dengan campuran biji apa? Pinang. Pinang. Karena di Semea itu kan banyak tuh pohon-pohon pinang ya. Pada berbuah. Nah, itu diambilin, udah ayo kita ini. Kan gitu kan. Dan hasilnya? Alhamdulillah menang, Jos. Di Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang dapat perwakilan dong. Ke tingkat provinsi. Nasional, Bos. Ke Bandung ceritanya tuh. Itu 2003 deh kalau nggak salah ya, itu. Iya, belum ada kota Serang. Belum ada kota Serang ya. Nah, itu yang mewakili itu SMK sama SMA 1. SMA 1. Kita dengan percaya diri dong. Bawa alat. Gitu kan. Terus di situ kita kebetulan ada 2, biodiesel sama bahan bakar ramah lingkungan, biogas dari eceng gondok. Gitu. Anak-anak Semea tuh. Yang itu yang ikutnya itu bukan anak multimedia, Bos. Anak apa tuh? Anak perkantoran. Itu yang jadi pertanyaan. Gua tuh dari tadi tuh gua mikir ya. Ini anak SMK, guru ngajar di multimedia, tapi ngomonginnya fisika kimia soal bahan bakar, gas, bahan bakar terbarukan. Itu gimana ceritanya? Jadi memang saat itu kan pelajaran fisika, fisika dan biologi dong, berpadu. Namanya IPA kan berpadu. Kalau di kimia, SMA fisika, kan fisikanya fisika, kimia, biologi. Kalau di SMK satu. Berarti kan semua unsur dijadiin satu. Jadi akhirnya berkaitan tuh. Nah, di situ jadi bahannya dari biologi, kemudian hasilnya seperti apa reaksi kimianya, dan dihasilkan dengan metode fisika, menghasilkan zat kimia, perpindahan energi kan gitu. Nah itu dibelajar di situ tuh. Gitu. Ruth, enggak mau dengernya Ruth nggak? Ruth ya. Kamu anak IPS ya? Dan memang kebetulan waktu di kampus saya juga kan ngambil programnya itu mesinnya mesin energi, Bos. Gitu. Jadi bukan mesin produksi waktu itu.
Jadi mesin energi, gitu. Jadi akhirnya ya. Terus cerita dari Bandung itu gimana? Pas udah di Bandung lomba itu? Nah, lomba di Bandung itu ya sebetulnya sih ada rasa pesimis gitu ya, sebenarnya. Karena lawan-lawannya SMA Semak. Wah kan, iya. bagus dong. Iya. Iya. Analis kimia, bos, analis kimia. Terus SMA 1. Pokoknya semua mereka punya potensi eksak yang dan sudah terkenal lah, banyak di antaranya udah terkenal. Iya gitu. Dan mereka pun ada rasa pesimis, sempat drop ya. Maksudnya turun ini ya, semangat tuh. Aduh gimana gitu. Saya cuma satu yang saya bikin support itu. Apa tuh? Kalau kalian kalah, itu tidak malu. Tapi kalau mereka kalah, mereka malu. Kenapa? Kamu SMK gitu kan, perkantoran, pakai baju segini, seksi gitu loh, ngurusin dokumen, lu nggak bisa menang, lu bisa bangga gitu, minimal juara 3 pun gitu kan, itu udah bangga bos katanya. Nah dari situ aja udah, udah ini kan, karena mereka nggak tahu ini SMK apa gitu kan, jadi mereka asumsinya SMK-nya SMK yang analis sama gitu kan, jadi akhirnya mereka semangat lagi kan, bisa nggak? Yang penting bisa jawab apa yang ditanya, jawab gitu kan. Terus apa yang bisa dipraktekkan gini, kan kamu bisa meraktekin, iya. Terus analisanya udah bisa kan, bisa dari buku ada gitu kan. Terus kalau punya otak bisa, oh iya benar, ya udah gitu kan. Ayo kita sama-sama. Hasilnya di luar perkiraan bos. Jadi dapat juara waktu itu. Gitu kan, dapat juara. Dan yang sangat membanggakan lagi itu dari SMA 1 kan. SMA 1 tuh udah jauh, saat penyisian udah gugur gitu kan. Jadi mereka nama sangat nih. Tuh lihat SMA 1 gitu kan. Perwakilan Banten nih kita yang wakili kan gitu kan. Ayo kita semangat lagi. Wah, dari situ semangat lagi kan, mereka semangat lagi. Ayo lawannya siapa Pak? Semak gitu kan. Apa Semak? Udah jangan dipikirin. Kaki gitu kan. Semak mah sudah makan angkat kaki. Gitu. Jadi walaupun saat itu yang menang memang dari Semak. Gitu. Jadi ya wajar dong. Wajar. Makanya wah Pak, nggak usah sedih. Kita tetap bangga gitu kan. Kenapa? Nomor satunya itu ya wajar. Mereka punya ilmu dari dasar sampai ini udah ada. Dan mereka mengkhususkan diri untuk mempelajari bidang itu gitu kan. Jadi nggak usah bangga. Justru kita lebih bangga gitu kan. Kita bisa duduk mendampingi mereka, mendapatkan piagam segitu kan. Pulang dengan membawa oleh-oleh gitu kan. Prestasi. Nah itu namanya prestasi loh. Gitu. Mantap. Ya itulah akhirnya semangat udah di situ. Nah dari situ karena memang dunia pendidikan lah kita sudah ini. Sebenarnya masih hobi sih sebenarnya, dunia pendidikan masih hobi bos. Masih seneng gitu kan. Karena memang itu tadi. Ya masih keluarga besar saya itu memang dari dunia pendidikan. Jadi darahnya kayaknya itu. Di keluarga dia ini yang nggak jadi guru dia doang ya. Yang nggak masih yang jadi gurunya cuma sebentar gitu. Kalau yang lain kan tetap yang lain tetap stabil. Kalau saya itu tadi karena pengkhianat keluarga. Karena ya mungkin karena saya sadarin ya Mas. Saya itu lebih suka itu membangun yang dari nol. Setelah berjalan, saya tinggalin gitu. Itu yang mau gua tanya. Membangun dari nol itu setelah sekian lama mengajar, menciptakan banyak terobosan di sekolah-sekolah yang diituin gitu kan, di Asarif, di Kiwasi, terus di SMP 1. Terus tahu-tahu dapat kabar buka perusahaan ekspedisi. Ya itu. Jadi maksudnya kan karena kan kita mulai dari nol ya. Dari nol semuanya. Jadi waktu kerja juga sama.
merintis, jadi perusahaan yang belum begitu berkembang jadi berkembang. Nah itu dari sekolah tuh ya, dari pendidikan juga sama, kita waktu di Asarip tuh masih nol sampai berkembang sampai sekarang jalan gitu kan, tapi saya tinggalin gitu kan. Terus begitu. Baru di kopian nih. Oh iya, siap. Nggak mau, ini mah lama ini podcastnya. Terus gitu. Kerja di Jakarta lagi. Balik lagi ke dunia industri, itu pun sama, baru tumbuh, Bos. Kontraktor segala macam baru tumbuh. Saya mulai lagi dari situ. Gitu. Itu pun sama kegiatannya 6 bulan gitu terus. Gitu kan. Apa sih yang bikin lu itu nggak betah kerja di monoton, Bos? Gua mau tahu sebenarnya jawabannya ya, karena jiwa dia ini kan jiwa nggak bisa diikat sebenarnya, susah diatur. Ya. Ya kan. Kalau sudah monoton pekerjaan itu lagi A, B, C, balik lagi ke A, B, C, aduh kayaknya rutinitas itu ya, karena saya nggak mengasihkan mengasihkan gitu, nggak asik lah gitu kan. Jadi mulainya tuh dari nol terus, karena problemnya tuh semakin ada. Semakin banyak problem segala macam, semakin banyak yang harus diselesaikan, itu semakin menarik. Semakin gitu. Menarik, banyak tantangan kan gitu. Itu yang ininya. Di situ di dunia BBM, gitu, Pertamina lah kita main. Itu pun sama dari nol. Jadi itu pom bensin depan Madura itu. Oh iya. Madura. Jadi ngebangun rest area, gitu kan, kayak 45, 68. Balaraja ini ya? Iya, Balaraja 45. Terus yang 68 di Bogey. Nah itu kita bangunkan dari nol setelah keluar dari dijual dari Tommy ya kalau nggak salah ya. Iya. Mandala kan. Mandala. Pindah ke kita apa sih ke Marga Mandala. MMS, ya. Iya, MMS. Nah itu kita backup tuh gitunya. Kita beli perusahaan, terus kita bangun dari nol terus sampai ini, dari nol juga sama semua. Dan itu pun ya alhamdulillah berjalan. Ya, pindah lagi lah gitu kan, pindah lagi ke dunia farmasi. Nah, beda lagi aja. Beda lagi dong. Ya kan namanya dunia itu berbeda-beda gitu kan. Tapi tetap masih bisa dipelajari lah. Iya, gitu kan. Karena egonya udah hilang. Jadi ini mah urusannya rumah tangga. Enggak. Apa tuh? Apa namanya? Penasaran. Hobi ya, hobi, karena ngeliat di sini ada nih peluang gitu kan. Baru tuh masuk situ, kita dari nol nih, ya udah kita mulai gitu kan. Jadi kalau dari nol tuh ngebangunnya tuh lebih lebih tahu gitu kan pondasinya seperti apa. Iya. Jadi kalau lebih suka bikin pondasi. Lebih suka pondasi, strukturnya seperti apa segala macam. Setelah jadi ya monggo lah, silahkan kan gitu. Walaupun ditahan jangan, tapi kan saya mau gitu. Situ dunia farmasi, pokoknya ya tahu lah yang namanya kosmetik seperti apa, obat-obatan seperti apa, gitu kan. Ya resep dibacanya seperti apa. Nah itu ya makin banyak ilmu lah. Makin banyak ilmu, karena memang egoisnya udah hilang kan gitu kan. Egois bahwa saya orang teknik tuh hilang. Yang ada gimana caranya ilmu saya bisa terpakai. Di situ baru tumbuhlah. Saya berpikir gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Nggak tahu. Saya itu bisa ngebangun perusahaan orang lain. Gitu dong. Awalnya kan begitu, Mas. Iya. Setiap kerja pasti dari nol kan. Di perusahaan orang lain. Dari nol, bangkit dari perusahaan dari nol, tumbuh lagi. Kenapa sih gitu kan? Jadi akhirnya saya punya tekad. Ya sudahlah, saya bikin bendera, pelajari kan mengenai hukum-hukumnya, hukum secara notaris seperti apa, perizinan seperti apa, pelajari sambil bekerja tuh. Kita pelajari, ya alhamdulillah setelah dapat kita bikin gitu kan, dari nol nih. Ya walaupun sambil bekerja kan gitu, sambil bekerja nih
kita meniti. Jadi akhirnya bekerja itu bukan cari cuan, gitu kan, bukan cari cuan, carinya link, gitu kan. Jaringan. Ini gimana nih? Oh, ternyata seperti ini, gitu kan. Jadi mau gajinya berapapun, hayo saya masuk aja dulu, gitu kan. Jadi akhirnya setiap itu loncat lagi, ya paling lama setahun 2 tahun, gitu kan. Kenapa? Hanya untuk cari link sambil menjaring ilmu baru. Mencari ilmu baru seperti apa, gitu kan. Akhirnya dapat perusahaan, saya bentuk, gitu kan. Dibentuklah pelan-pelan dengan kondisi yang ada. Ya alhamdulillah itu tadi, dengan kita semangat, gitu ya, dengan tekad kita mau bekerja keras, gitu kan. Ya akhirnya terus berkembang lah. Tapi kenapa milihnya bikin perusahaannya ekspedisi? Nah, ngelihat peluang terutama apalagi kebanyakan ekspedisi itu kan di Jakarta, gitu kan. Nah ini kan di Serang, gitu. Begini, itu yang perlu diluruskan, gitu kan. Kenapa sih ekspedisi itu harus di Jakarta segala macam? Memang kota-kota besar kan yang di ini kan. Tapi kita lihat ekspedisi di daerah itu pasti harganya tinggi, Bos. Oh gitu. Gitu. Ekspedisi di daerah itu harganya lebih tinggi dibandingkan kota. Oh iya. Karena medan ya, geografis atau apa? Selain Medan itu nomor 2 lah ya. Nomor 1 Jogja. Nomor satunya itu Jogja. Palembang. Jadi nomor satunya itu karena kekurangan. Jadi karena minimnya ekspedisi. Jadi kan ibarat kata tidak ada lagi nih ekspedisinya, gitu kan. Karena semua terpusat di kota besar. Sementara di daerah nggak ada, gitu kan. Nah, disitulah punya celah ya, jadi celah ya. Jadi peluang kan, gitu. Nah, ini gimana lo? Nggak ada lagi, lo mau gimana kan, gitu kan. Jadi akhirnya tinggi tuh tarif. Gitu. Jadi mau bayar gua segini apa? Lu cari sendiri, kerjain sendiri, biaya produksinya lebih mahal. Betul. Mending ke gua biar mahal tapi lebih nyaman biaya produksi dia kan. Iya, gitu. Terus yang keduanya, lo kalau ngambil dari Jakarta tetap aja dari Jakarta balik ke Serang dulu, ya kan? Dari Serang balik lagi ke Jakarta, ya. Berarti kan 2 kali tarif dong, gitu. Walaupun murah, misalnya anggaplah 1.000, gitu kan? 1.000 dari Jakarta ke Serang, dari Serang ke Jakarta lagi, berarti 2.000. Lah kita ngasih 2.000, sama dong. Iya. Lebih efisien. Tapi lebih efisien dari sini ke sana, kan? Atau enggak ya kita 1.500 lah, gitu kan? Dari sini ke sana, begitu. Itu peluang, gitu kan. Jadi akhirnya saya bikinlah di daerah. Jadi kita juga ngebentuknya di daerah-daerah, Bos. Banten, Serang, Cilegon dan sekitarnya sampai Pandeglang. Terus Surabaya. Surabayanya nggak di Surabayanya. Di mananya? Malang, Madiun. Oh, di kota-kota pinggiran. Kota-kota pinggiran. Kenapa? Ya itu tadi. Tapi perusahaan ekspedisi lu kan mencakup seluruh Indonesia, gitu? Seluruh Indonesia. Artinya gitu. Gede juga ya? Ya masih nggak gede-gede amat sih. Iya, gitu. Tapi kan buat kalau dilihat dari tim ekspedisi yang lain kayak ILI atau apa segala macam, itu kita masih di bawah lah, gitu. Iya, tapi kan secara ini di Serang kan punya melihat celah itu, terus menciptakan peluang-peluang buat tenaga kerja juga di Serang. Ya, itu keduanya itu. Kenapa? Kita lihatlah masyarakat yang banyak putus sekolah tadi ya, karena biaya ataupun yang lainnya, kondisi lingkungan, mereka kan tetap pengen kerja, Bos. Iya. Nggak mungkin di sawah semua. Iya. Ya kan, jadi mereka butuh kerja ya. Kenapa kita nggak ngebangun di kita sendiri, gitu kan? Ibarat kata kita orang pribumi loh, gitu kan. Ngapain kita bikin di luar? Di luar. Kita bikin di tempat sendiri, kita bangun, kita ini kan masyarakat kita sendiri, memperdayakan mereka lah, gitu kan. Jadi mereka bisa kerja, bukan orang luar yang kerja kan, gitu kan. Tapi keren sih. Gitu. Cuma ya itu ya, soal perusahaan ekspedisi itu
akhirnya berkembang aja kan sampai sekarang masih berjalan. Berkembang. Yang kedua, yang lebih utamanya gini, Bos. Kita orang pribumi, ya kan? Kenapa kita nggak pada bikin di perusahaan di daerah masing-masing, gitu kan? Orang daerah bikinlah ke daerah. Satu, kenapa? PAD-nya yang penting. Oh, itu penting. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita bikin di Jakarta kan PAD-nya lari ke sana, gitu. Oh iya benar. Itu yang lebih utama, Bos. Oh, iya. Gimana kita mau ngebangun daerah sendiri supaya maju, supaya keren? Bayar pajaknya di luar. Bayar di luar kan gitu. Ya harusnya kan mereka, oh saya putra daerah sini nih. Ya udah kita bikinnya di sinilah. Supaya bisa berkontribusi gitu. Itu namanya kontribusi putra daerah. Mantap. Nah, itu yang lebih utama itu. Teman gua nih. Baru teman gua nih. Lebih utama kan begitu. Mantap. Nah, setelah perusahaan jalan ya kan, setahu gua kalau urusan politik nih kayaknya kencengan gua daripada lu kan. Oh iya. Waktu zaman demo 98 itu, kalau gua misalnya seminggu itu 6 harinya demo, kalau dia mah 3 hari, 2 hari gitu kan. Walaupun demo dia kan. Betul. Tapi banyakan gua gitu demonya. Tapi sekarang dia yang terjun ke politik nih. Apa alasannya sampai akhirnya lu memilih terjun ke dunia politik? Ya itu. Dengan berbagai macam perjalanan tadi. Satu, dari segi tenaga kerja, ya kan. Saya berjalan dari industri, kemudian pendidikan, bangun usaha sendiri, gitu kan. Nah itu kan dari pengalaman yang ada ini, kembali pada pokok utamanya seperti apa sih peran serta putra daerah itu seperti apa, ya kan? Kan kembalinya pada itu tadi PAD. Kalau itu aja kita nggak sadar, nggak konsen terhadap itu, ya kota kita tuh akan seperti apa sih, daerah kita tuh seperti apa sih, kan nggak mungkin akan maju gitu kan, kalau PAD-nya dibuang semua kan gitu. Terus yang keduanya, di situ kan ada tetap peran serta pemerintah itu ada, Bos. Artinya kebijakan apa yang supaya pendidikan itu bisa bergulir seperti apa, pekerjaan itu seperti apa, usaha itu seperti apa, dipermudah dan lain sebagainya. Tentu ada kebijakan dong. Nah, dengan kondisi seperti itulah, ibarat kata tertarik gitu kan, tertarik, kepingin masuk ke kancah tersebut, gitu kan. Apa sih sebetulnya yang bisa mempersulit mereka ini apa? Gitu. Jadi kan? Selama ini lu merasa dipersulit gitu? Dipersulit sih, gimana? Bingung jawabnya. Ya, maksudnya kebijakan itu ya, selalu banyak kebijakan yang tidak mendukung usaha, gitu kan. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang enggak tentunya, kan gitu kan. Jadi akhirnya kan kita harus berpikir kan gitu kan. Kalau kita tidak masuk dalam sistem, Bos, tidak ada orang yang mengingatkan itu, ya berarti kan kita harus tahu kan gitu kan. Nah disitulah kita pengen masuk ke peran tersebut. Gitu. Jadi rasa penasarannya dari situ. Makanya saya masuklah, coba mengikuti perkembangan politiknya seperti apa, kemudian cara masuk ke sana itu seperti apa. Jadi akhirnya ikutlah ke partai yang itu ya. Sebut saja namanya PBB. Gitu kan. Kenapa ikutnya ke situ? PBB itu kan bulan bintang ya, Bos. Iya. Jadi kalau kata orang tua mah hilal. Kalau mau puasa itu kan ada hilal ya. Hilal berarti kan ngelihat mau puasa sama lebaran. Mau lebaran itu kan kita, oh iya. Jadi pas banget gitu kan.
Jadi melihat pembaharuan ke depan itu akan seperti apa, langkah berikut tentu harus lihat hilal dulu. Harus hilal dulu. Itu filosofinya. Filosofinya gitu. Kenapa saya harus memilih kan gitu, milih bulan bintang. Oh iya ternyata ketika kita menemukan hilal itu mereka akan ngelihatnya itu teropong bintang gitu loh. Tapi setelah akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik gitu kan. Apa yang lu alamin, pesan pertama lu ketika akhirnya terjun ke dunia politik? Sebetulnya kesannya sih kita belum ini ya, maksudnya saya tidak menganggap itu sebagai tantangan ya, karena kita punya misi yang berbeda mungkin. Kalau saya kan arahnya bagaimana menciptakan daerah ini bisa mandiri itu aja. Gitu. PAD tadi. Iya, PAD itu. Jadi kan berarti kan harus mengembangkan PAD, harus meningkatkan kompetensi masyarakat. Jadi tentu akhirnya menjadi moto saya kan gitu kan, jadi Banten berkarya. Gitu bukan kan. moto kita, Bu. Bukan. Pemuda serbaguna kuat dan tahan lama. Oh itu jangan disebut. Iya, moto kita dari dulu itu pemuda serbaguna kuat dan tahan lama. Itu. Karena udah nggak muda sih, jadi jangan dipakai. Gitu. Jadi moto saya itu tadi. Jadi Banten bersatu, Banten berkarya. Gitu. Gimana menciptakan masyarakat Banten itu bisa berkarya sendiri. Jadi tidak tergantung sama industri-industri, Mas. Gitu, mereka bisa berdiri sendiri. Tapi kaget nggak lo ketika terjun ke dunia politik ternyata begini ya dunia politik ya gitu? Sempat kaget sih, cuma ya karena memang itu mungkin sudah biasa ya. Iya. Sudah biasa mengikuti gitu kan, sudah mengikuti tapi tidak mendalami gitu kan, hanya mengikuti aja ya. Jadi ya biasa ternyata benar gitu. Ternyata benar. Udahlah gitu kan. Ya udah jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut kan gitu, kita cari peluangnya aja. Kan gitu. Ya kayak sekarang kita caleg gitu kan. Kan tidak menutup kemungkinan, Bos. Apa tuh? Ya namanya caleg berpolitik itu mahal ternyata kan. Ya kan. Mencalonkan itu mahal ternyata kan gitu. Semahal itu ya? Semahal itu. Jadi ibarat kata begini, Bos. Ya buat teman-teman nih gitu kan, buat teman. Kalau mau nyalek, Bos, kalau mau menyalonkan diri gitu kan, itu jangan sampai ibarat kata harus sudah tidak memikirkan dapur gitu loh. Udah aman lah. Udah aman, dapur udah aman gitu loh. Baru nyalek gitu. Oh iya. Tapi kalau dapur belum aman, jangan. Pusing. Memang semahal itu berarti ya. Semahal itu, Bos. Jadi maksudnya gini, karena kan kita mau mengabdi, Bos. Tujuannya kan untuk mengabdi gitu kan. Bukan untuk mencari gaji ya kalau sekarang. Bukan jadi penghasilan gitu. Jangan jadikan sumber penghasilan, tapi jadikan sebagai sumber pengabdian. Jadi kalau itu ya dapurnya harus sudah aman gitu. Oh iya. Jadi banyak ya caleg yang dapurnya belum aman terus berjudi. Jadinya kan akhirnya kan berjudi dan tujuannya apa? Cari kerja, Bos. Iya. Asumsinya kan cari kerja. Iya. Gitu. Banyak sih. Jadi akhirnya kan ketika terpilih, ya saya kan udah kerja, Bos. Gitu kan. Iya. Tapi ya sejauh ini gimana langkah-langkah lu? Optimis nggak menjelang pemilihan ini? Secara silaturahmi sih mungkin optimis lah. Optimis ya. Peluang ada. Tapi kan kita kembali pada qadarullahnya aja. Gitu kan. Semua kan sudah ditentukan garisnya. Iya. Kita hanya berikhtiar seperti apa gitu kan. Kita tujuannya seperti apa, yaitu tadi. Satu, dengan kita mencalonkan ini berarti kan memperbanyak silaturahmi nih. Iya. Banyak silaturahmi, banyak link. Itu yang kita dapat gitu. Nanti baru kita
gagaskan ide-ide apa yang ada kan gitu. Iya. Itu sih yang Oke. ini. Mantap lah kalau begitu. Ini kayaknya belum pernah dalam 30 tahun lebih gua berteman sama dia ini ngobrol serius selama ini. Biasanya tapi ini nggak serius ya, Bos? Nggak serius-serius banget. Nggak serius-serius banget tapi gitu ya. Isinya sih deep sih kalau kata gua Gitu. kan. Tapi kan itu menggambarkan bagaimana perjalanan beliau dan visi misi dia dalam kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Itu banyak filosofi yang bisa diambil sama CS Banpos. Jadi mungkin terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa Pemuda Serbaguna Kuat dan Tahan Lama. Oh, siap. Ya, pada dasarnya buat sahabat Banpos, tujuan kita harus memajukan daerah kita dengan potensi yang ada. Nah, itu penting. Itu. Jadi jangan mencari di luar sementara mencari di sini, membuang di luar. bukan mencari sesuatu di luar sementara potensi di sini banyak. Oh, iya, nah, betul, itu kan harus kita manfaatkan. Iya, Gitu. tapi jangan juga itu mencarinya di sini. Iya, yang di sini mencari di luar. dibuang di luar. Nah, jangan. itu. Jadi bangun Banten melalui potensi yang ada. Gitu. Oleh orang Banten. Oleh orang Banten. Buat kita, oleh kita, Untuk kita. untuk kita. Wih, keren. Gitu. Temen gua. Oke, CS Banpos. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.